Setiap orang bakal menemui titik terendah dalam hidup. Benar. Ada fase di mana seseorang tersebut itu menyerah, merasa hidup itu tidak berguna lagi. Soalnya saya ini orang yang introvert, tertutup, Minder minder, mikir, ya apa terus aku masuk sampai minder. Akhirnya dilawan lah, cari cara. Oh, nanti gue ini, tapi aku akhirnya bisa bangkit lah. Bagaimana orang-orang mungkin yang dalam kondisi seperti itu juga ikut bangkit. Ayo Bangkit. jangan nyerah. Masalah Intinya kita itu- itu masih ada yang lebih parah dari kita. Intinya itu kita itu seberat apapun masalah kita itu jangan nyerah dulu Iya, aja. seperti di quotes-nya di lagunya kan, Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk jadi orang sukses, tapi Tuhan menyuruh kita untuk tidak pernah menyerah. Tidak pernah menyerah. Juga jadi gejolak dalam diri saya sendiri. Nah itu sempat bingung mau ngapain, sempat nyerah aja sampai sempet mau ngakhirin hidup. Sampai sendiri kan Iya. sudah lama banget ya di Mojokerto band-bandan India Mas. Iya. Coba Meskipun saya aslinya Senegal, ya. event-eventnya Mas. Kita bertahan sampai 20 tahun itu kan udah lama banget ya Mas. Sebenarnya nggak sampai 20 tahun, belum sih, belum Belum ya. belum macam tua-tua lah mas, aku cek 6 lagi. Terus tapi ini tanggal lahir band disiplinnya itu bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan ya, Mas? Indonesia 17 Agustus. 17 Agustus. Iya. Jangan tanya kenapa, kok bisa pas? Kok bisa Mas? Sepertinya ya itu dulu sih lebih ke gampang ingetnya aja sih. Yang pastinya di bulan Agustus. Cuma kita lupa tanggal berapa tepatnya. Ya udah deh, cari Ya, gampangnya. cari gampangnya ya, 17 Mas. Agustus. Ya. Lebih tepatnya band disipil itu berdiri sudah berapa tahun Mas? Dari tepatnya 2004. 2004, sekarang itu 2002 ya Mas. 18 tahun lah. 18 tahun ya. Weh, Alhamdulillah. cukup lama banget ya Mas David, dan udah punya berapa lagu Mas David? Sampai sekarang 18 tahun. Sampai sekarang ada 4 album, 2 mini album. Berarti sekitar 60 lagu lah. 60 lagu. 60. Itu yang ciptain Mas David sendiri atau bersama personil yang lain? 58 lagu saya yang nyiptain. Oh, 58 lagu. Ya, 2 lagu yang nyiptain, satu mantan gitaris, yang satu mas basis sekarang kan. Mas Bokel, Bakil, ya. Mas Bokel. Resepnya itu apa sih Mas, kok bisa bertahan lama? Karena kan umumnya kan band-band itu kan 5 tahun sudah bubar. Resepnya sih sama seperti yang kita lewati, ya nggak mudah. 1 tahun pertama, 2 tahun pertama sampai 5 tahun pertama sama kayak berumah tangga sih. Kan yang bilang kalau band disipil itu adalah band paling solid se-Mojokerto. Amin, alhamdulillah. Ya, Gimana perasaan Mas David ketika mendengar seperti itu? Ada yang memuji bahwa band disipil adalah band paling solid di Mojokerto. kalau paling solid sih nggak tahu ya, itu kan persepsi orang-orang, survei orang-orang sih nggak tahu. Mungkin dilihat dari lamanya kita bertahan. Mungkin kalau resepnya misalnya kita bocorin ya, sebenarnya kita sulit menyatukan beberapa kepala. Seperti kita berteman atau berkeluarga, berkumpul kan banyak kepala gitu. Gimana caranya satu visi, satu misi kita jalan bareng. Ya buang ego aja, ego kita sendiri-sendiri. Jadi kita di sini oke, sepakat bikin band. Ya udah, kita satukan visi, mau dibawa kemana band ini, mau ngapain band ini. Ya udah, kita satukan visi misi. Nanti akan terseleksi sendiri kok. Visi misinya band disipil itu apa Mas David? Dulu sih sebenarnya simple. Dulu kan sempat beberapa tahun ya, 2004 sampai 2007 itu pure band-bandan cover lagu pang gitu kalau perform. Sejak 2007 bikin lagu sendiri. Visi misinya simple sih sebenarnya. Pengen emak-emak di teras rumah gitu, minimal sambil nyisir-nyisir nyanyi lagunya The Sipil, apa lagunya The Sipil, gitu-gitu aja. Jadi pengen dikenal emak-emak dong. Iya, dari semua kalangan kan. Itu emak-emak yang muda apa emak-emak yang udah tua Mas David? Terutama kan janda beranak satu. Enggak ya, sesimpel itu sih. Kita nggak pernah muluk-muluk. Untuk berkarya juga kita nggak pernah ngurusin apa ya. Penilaian orang sih pasti orang berhak menilai apapun karya kita kan. Tapi kita mengesampingkan itu.
entah penilaian orang itu jelek atau baik terhadap karya kita. Yang baik-baik kita tampung, yang jelek kita tampung sekalian juga. Ya buat gitu ya. buat itulah introspeksi diri. Jadi oh gini-gini, tapi tidak sepenuhnya memikirkan apa sih apa kok enak band ini apa begini, kita enggak. Kita berkarya aja, kita jalan. Enggak tertekan, kita berkarya kan seperti lagu-lagu berkarya dengan hati kayak gitu ya. Lagu Pasukan Sempak Mamal itu Mas David ya. Kita berkarya kok bisa dinamakan yang suka sama band Desipil kok dinamakan Pasukan Sempak Mamal iki? Mas sebenarnya David. sih yang ngikutin Desipil namanya warga sipil. Warga sipil ya, mengikutin warga sipil. Terus waktu lagu booming-boomingnya lagu Pasukan Sempak Mamal, akhirnya ya udah teman-teman bikin komunitas sendiri, teman-teman yang bikin teman-teman yang bikin komunitas Pasukan Sempak Mamal ya. Pasukan Sempak Mamal itu. Ayolah wis, alhamdulillah itu juga bentuk apresiasi terhadap kita juga terima kasih sama teman-teman. Tapi lagunya Pasukan Sempak Mamal itu enak, sangat menyatukan ya Mas David. Itu yang ciptakan siapa Mas David? Ya alhamdulillah pria tertampan nomor 2 di Indonesia ini. Nomor 1 siapa Mas? Andika Kangen. Yang menginspirasi lagu Pasukan Sempak Mamal itu siapa Mas? Ya kita Kok bisa menciptakan lagu Pasukan Sempak Mamal? sebenarnya kan saya sering apa ya dengan Dari jargon saya seluruh- sempak mamal gitu. Apa sih Mas sempak mamal? Artinya kan semangat kompak makin melekat. Oh, Sempak Mamal itu semangat Semangat kompak makin makin melekat. Oh, Iya. singkatannya ya berarti ya. Jadi semangat dan kekompakan ini harus selalu melekat di hati kita. Jadi kan judulnya kan terkesan negatif ya Mas ya. Iya. Pasukan Sempak itu Sempak. kan celana dalam ya Mas ya. underwear Tapi singkatannya itu tadi ya. Semangat kompak makin melekat. Oke. Iya. Keren. Jadi orang kan kok sempak mamal sih ngono loh. Artinya itu Oh, jadi half dry orang underwear. itu harus sampai artinya apa ya? Iya, akan bertanya-tanya kan, makanya Bertanya-tanya ya. apa sih gini lah, lagu itu terinspirasi dari teman-teman yang waktu Desipil tiap kali perform mereka selalu datang. Lalu datang ya. Selalu Fans lah, fansnya ngumpul-ngumpul, Desipil lah. Iya. Iya bisa dibilang gitu. Iya. Gak enak lah, fan kayak artis. Waduh. Jadi itu, wes kok iki arek kok loyalitasnya tinggi ya, konsisten kemanapun kita main, bahkan luar kota mereka datang. Ya wis lah, ngomong ada lagu itu, ya wis iki berarti pasukan yang selalu semangat dan kompak. Semangat dan kompak. Melekat di hatinya semangat dan Oke. kekompakan itu. Jadi bikinkan lagu aja deh, gitu. Sebenarnya keluar aja gitu sih idenya. Jadi yes, buat Dan teman-teman. banyak banget sih lagu-lagu dari Desipil yang aku suka sih, seperti Move On. Oh, Terus yang paling aku suka itu lagunya Desipil Kusambut Hari Esok. Keren itu Mas. alhamdulillah. Keren banget ya. Jadi waktu itu temenku kan lagi sedih murung, aku dengerin lagu itu, terus dia semangat karena lagunya kan enggak apa memotivasi seorang untuk tidak menyerah ya. Iya, Mas. benar. Lagu itu keren banget. Itu gimana sih Mas awalnya untuk menciptakan lagu itu Mas? Sebenarnya lagu Kusambut itu Hari Esok itu terinspirasi siapa Mas? lagu agak lama sih, sebenarnya terinspirasi dari saya, cerita kehidupan saya sendiri di sekitar tahun 2017. Akhir 2017 terjadi gejolak dalam diri saya sendiri. Makanya itu sempat bingung mau ngapain, sempat nyerah aja, sampai sempet mau ngakhirin hidup. Sampai ingin mengakhiri Iya. itu. Kenapa Mas? Adalah sesuatu gejolak dalam diri saya dan lingkungan saya gitu. Jadi masalah apa Mas? Apa masalah keluarga atau masalah Kompleks, pertemanan? full semuanya ada, dari masalah keluarga ada, pertemanan juga ada, di kerjaan juga ada. Jadi Oh. gitu, ada di titik terendah lah pokoknya saat itu. Jadi bikin gini, akhirnya kan itu tadi Bogel sama Ferry personel di Desipil itu, mereka yang selalu ada sama saya. Mereka ngajak, ayo bangkit lah, gini mana-mana. Oke, akhirnya nulis lagu lagi. Kebetulan si Ayah Kobun, gitaris Rasta Manis, bikin studio musik. Bikin studio musik ya. Kita coba di situ pertama dan gratis. Iya, dapat bonus gratis Ya, lagu ya, itu. lagu Kusambut Hari Esok itu Mas. Iya, mumpung recordingnya gratis, kita bikin lagu yang oke lah, kita bikin yang sebaik mungkin lagunya. Keren Mas lagunya itu. Terus dan kita di situ pengen menyampaikan sih
Iki kondisiku wingi gue yang ini, tapi aku akhirnya bisa bangkit lah. Bagaimana orang-orang mungkin yang dalam kondisi seperti itu juga ikut bangkit. Ayo, Ikut bangkit. jangan nyerah. Masalah Intinya kita itu- itu masih ada yang lebih parah dari kita. Intinya gitu. itu kita itu seberat apapun masalah kita itu jangan nyerah dulu Iya, aja. seperti di quotes-nya di lagunya kan, Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk jadi orang sukses, tapi Tuhan menyuruh kita untuk tidak pernah menyerah. Tidak pernah menyerah. Ya. Sukses itu bonus. Sukses adalah bonus. Iya. Jadi Tuhan tidak ingin menyuruh kita untuk sukses. sukses, tapi Karena kita itu Tidak sebenarnya punya. sudah sukses. Kita dilahirkan dengan sukses itu- segala sesuatu yang sangat sempurna ya Mas. Kita itu sudah sukses sukses sebenarnya. itu variatif sih Variatif persepsi ya, orang. Iya, tiap tiap orang kan bakal beda. Menurut sampean deskripsi sukses itu apa? Definisi sukses gitu lah. Oke. Pasti beda. Kata orang ditanya lagi, definisi sukses itu apa? Menurut sampean beda lagi. Beda. Ya, Kalau menurut Mas David sendiri definisi sukses itu apa? dalam hal Dalam hal musik. bermusik di The Sipil aja, bagi saya sendiri pribadi mampu bertahan 18 tahun ini sebuah kesuksesan. Sebuah kesuksesan. Ya, mungkin kan banyak orang 18 tahun semua ulu tok enggak mau pulang TV enggak apa enggak gini. Enggak, lah itu kan sukses versimu kan gitu. Versi saya ya udah bertahan 18 tahun ini dan terus berkarya bikin lagu. Bagi saya itu sebuah kesuksesan lah. Jadi kalau aku nangkap dari Mas David tadi, jadi kesuksesan menurut Mas David itu intinya sukses itu ketika Mas David bisa berkarya. Iya, tetap berkarya sejauh Selagi Mas ini lah. David bisa berkarya itu adalah fase tersukses dalam kehidupan Mas David. Ya, bagi Jadi, saya sukses seperti adalah itu. berkarya berarti. Mas. Iyalah, jadi mampu kita sudah diberi Tuhan talenta bakat untuk bisa Menciptakan lagu bermusik, ya. ciptain lagu, nggak nyipta sih bikin lagu lah. Seperti itu. Masa harus disia-siain lah. Waktu kita mampu untuk mengekspresikannya bakat itu dalam bentuk yang sesuai. Nah, kita bisa bakat bikin lagu, akhirnya bikin lagu kan sesuai looks-nya, jalurnya. Lah itu sebuah kesuksesan udah. Bagi saya simpel lah seperti itu. Kan dari tadi balik lagi, tiap orang beda-beda. Dan yang bikin aku tertarik sama Mas David itu, Mas David itu jiwa sosialnya tinggi banget ya. Seperti kemarin ikut yang kapan hari itu ikut demo di apa sebagai penggerak demo itu gimana sih Mas teman itu kok bisa sangat peduli banget sama orang-orang di sekitar pengen itu. Sebenarnya lebih ke kebanyakan waktu nganggur mas. Enggak sih ya. Gimana ya? Dari kecil ya enggak kecil sih. Waktu SMP didoktrin sama om saya itu tentang kehidupan punk, musik punk. Punk itu jiwa sosialnya tinggi. Terlepas dari yang selama ini menganggap banyak-banyak yang di jalan-jalan itu, terlepas dari itu, memang punk jiwa sosialnya harus tinggi, mandiri seperti itu, do it yourself seperti itu kan. Jadi jiwa sosial apa yang terjadi sama orang luar, kita membantu, kita harus mengkondisikan diri sendiri dulu. Saya juga mikir-mikir kalau mau bantu yang sosial sana itu, saya ini udah tertata apa enggak, jadi gitu, enggak semena-mena ada kasus sana saya langsung ikut koordinasi, enggak. Jadi pang ya Mas teman. Ya dari mungkin dari apa ya, dikatakan ideologi Pang itu gimana sih? Ya itu tadi ya, mandiri atau apa gimana? pang sebenarnya itu tadi, pang itu sebenarnya pekerja keras, Sebenarnya jiwa itu. sosialnya tinggi, iya, terus do it yourself, melakukannya sendiri. Selama bisa melakukan sendiri, ojo ngerepoti wong di sini. Lah, asli seperti itu. Ya, jiwa Tapi pandangan pekerja orang keras. lain apa atau terutama pandangan dari emak-emak ya. Pandangan dari emak-emak itu pang itu negatif Mas. Ya mungkin dari orang yang belum menemukan atau belum belajar tentang apa itu pang, mungkin ya menganggapnya seperti itu. Sah-sah aja. Sah itu Semua sah, orang bisa ya. berpendapat ya, tapi Monggo, menurut Mas David persepsi. sendiri bahwa pang itu keren. Intinya gitu. Pang itu bagi saya keren di kehidupannya. Selain itu tadi pekerja keras sudah pasti kita hidup memang harus bekerja keras karena kita nggak mungkin bakal hidup sendiri. Suatu saat punya istri, punya anak, lah tanggung jawab kita dari bagaimana caranya ya kita bekerja keras. Terus do Mas it David sendiri yourself. ini juga orang pekerja keras ya Mas ya. Di samping seorang musisi ya, terus Mas David ini juga kalau pagi
di bengkel ya Mas? Ya, Kerja di alhamdulillah bengkel. punya bengkel, punya sendiri sih, punya orang tua sebagai penerus. Banyak sih kerja serabutan Mas. Banyak ya Mas tapi ya. Badut ulang tahun, Oh, badut ulang tahun juga MC ya Mas. juga, pawang udan, pemain biliar Oh, internasional, ponakan Evan Reyes gitu. Oke. Yang mencintainya. Yang mencintainya ya Mas ya. Ngomong-ngomong soal band Mas David, ini kan kemarin ada kasus band Kotak. Nah, itu menurut pandangan Mas David gimana? Band Kotak itu kan drummernya menuntut hak, menuntut hak royalti sebenarnya. Itu gimana itu Mas, kok bisa? Itu ranahnya udah ke apa ya? Memang ke komersil memang. Memang komersil Iya, ya? kalau memang sudah masuk mayor label seperti itu, memang semua harus dirincikan serinci-rincinya. Tinggal kesepakatannya band dulu waktu ikut mayor label gimana bagian-bagian, atau mungkin dari Mas Posan sendiri dulu kurang memperhatikan atau kurang peduli tentang royalti gitu, nggak sempat berpikiran bakal segede itu Kotak juga Tapi kan mungkin. dari kasusnya itu karena Van Posan itu kan tersinggung dari salah satu podcastnya Kotak. Oh ya, Personilnya karena kok nggak nambah drummer, enakan dibagi 3, uangnya lebih banyak gitu kan. sama itu juga sering saya jawaban seperti itu. Tapi kan memang sebenarnya itu kan menurut cara pandang saya itu kan mungkin Jokes bagi saya itu maksudnya Apa? guyonan. guyonan, memang Ya, dia itu mungkin Bang Posannya yang Terlalu lagi baper mungkin ya. mungkin. Nah, saya sering ditanya gitu, Mas Desipil dulu kan berempat, sekarang kenapa bertiga? Oh, dulu tuh berempat ya? berempat, Desipil. dari awal berempat. Dari awal itu berempat, Sekarang tinggal bertiga. tinggal bertiga. Kenapa bertiga? Ya itu biar bagi-bagi bayarannya ya oleh Jadi, ake-ake. Dan Desipil sama Kotak itu hampir mirip ya? Iya, Mirip ya? Mirip, sebenarnya berempat. Personilnya 3. Tinggal Yang dulu tiga. awalnya 4. Yang meninggal itu apa? Dulu yang personil Gitaris, sebelumnya, selalu gitaris. kita selalu kehilangan gitaris, gitar satu sama drummer. alasan gitaris untuk mengundurkan diri di band Desipil itu apa Mas? Kira-kira. Banyak dulu pertama drummer kita udah ya gimana ya, dulu kan band-bandannya segini-gini ya Mas, nggak ada Nggak uangnya ada kan, kemajuan. ayo gitu dia mundur. Oke, nggak apa-apa, kita ganti drummer. Gitaris kita yang pertama meninggal, Oh, gitaris yang ya pertama meninggal. tahun baru meninggal, oke kita ganti, masuk gitaris lagi. Udah waktu sekolah lagi kejar-kejarnya, lulus sekolah bingung dia mau kuliah mau kerja, akhirnya kerja, otomatis ada yang satu yang dikorbankan, ya udah ninggalin band. Jadi bertahan 3 personil itu selama berapa tahun band Desipil ini? Ya, personil kita mulai 2019. 2019 Ya, 3 tahun yang lalu kita mulai fix untuk bertiga. untuk komitmen bahwa Desipil 3 aja ya Mas personilnya. Bertiga, sekaligus di album kita yang ketiga. Bertiga. By the way, nggak pengen nambah personil lagi Mas David? Untuk sementara dan seterusnya belum Ya. belum deh, kayaknya kita lebih nyaman bertiga karena emang 3 makhluk yang di Desipil ini. Udah bener-bener konsisten untuk memang bener-bener berkarya gitu Mas. Menurut saya ya, dari awal sampai sekarang yang benar-benar klop dari semua sisi, memang 3 orang ini. Memang suka banget berkarya aja. Iya, mungkin maksudnya sefrekuensi lah zaman sekarang. Sefrekuensi. Iya, jadi itu. Makanya 3 orang ini mungkin kalau suatu saat ada orang yang lebih mau mengenal kita atau mau mendalami sipil gini-gini, pengen jadi personil, monggo ayo kita. Sering dulu ada yang pengen jadi personil gitu, Oh, sering ya Mas ya? sering, cuma ya kita yang belum itu. Kalau mungkin pengen bantu-bantu, ayo, kita juga butuh bantuan, ayo gitu. Oh gitu, tapi untuk personil intinya cuman bertiga ya. Bertiga, lebih Satu- nyaman bertiga sih, threesome. Jadi Mas David gitar sama nyanyi ya Mas ya? Ya, gitar sama nyanyi meskipun nggak bisa gitaran lah. Oh, Iya, yang penting modal pede aja. oke. Jadi itu sih, ya itu tadi yang bikin kita awet ya, kita tadi pede, kita tiap perform nggak ada beban. Jadi Mas David ini juga dikenal sosok yang pede banget, prewong lah. Iyalah, Kuncinya apa Mas David? Biar kamu jangan ganteng.
Kalau kamu ganteng bakal jaim kamu. Bukannya. Saya kan gak ganteng ya, tapi kan menggemas. Ganteng lah Mas. Iya lanang. Tapi- Payu pindu. Ayo pindah Mas. Iya, alhamdulillah lanang. Jadi tadi modalnya ya gak ganteng lah. Dari situ kan kita bisa mengkaca aku gak ganteng. Terus apa sih tak tonjol iki ini. Ya wis pede lah. Karya, utawa. Mas. Karya banyak Mas, orang yang bisa bikin karya lebih bagus. Tapi karya pen Banyak. keren. Iya, tapi yang lebih Pasukan keren, sepak lebih mamel. banyak. Itu banyak, jadi gitulah. Akhirnya harus modal opius, modal PD lah. Sebenarnya soalnya saya ini orang yang introvert, tertutup, Maksudnya minder, itu introvert, tertutup, minder. minderan orangnya sebenarnya dari Sebenarnya, kecil, dari kecil. minderan. Terus mikir, ya apa terus aku masuk sampai tua minder. Akhirnya dilawan lah, cari cara. Ya tadi bikin band, ikut main bola. Jadi Otomatis kan bertemu banyak orang lah. Jadi otomatis bermusik itu tujuan Mas David itu untuk mengeluarkan unek-unek Mas David yang selama ini terpendam. Iya. Kan awalnya Mas David itu kan pendiam, introvert. Juga pengen melawan introvert saya itu tadi. melawan Hmm. dengan kegiatan yang positif. Iya, Hanya dilawan. memberikan Caranya pendiam. gimana? Ya harus berhadapan dengan banyak orang. Biar nggak jadi pendiam, biar nggak jadi, makanya jadi pedot ini. Biarnya. Itu sih. Aku nggak tahu Mas, aku nggak tahu. Ternyata Mas David itu dulunya memang pendiam ya Mas Pendiam. ya. Pendiam. Sampai sekarang pun sebenarnya saya seperti itu masih. Nggak diajak orang ngomong ya. Sebenarnya diem. sebenarnya diem. Kecuali tapi kalau ada orang sekali aja ngajak ngomong wis langsung Oh. gitu. Iya. Lebih ke seperti itu. Introvertnya lebih ke seperti itu. Lebih ke situ. Iya, jadi kalau ketemu orang di tempat baru gitu, orangnya ngajak ngomong ya udah diam. Orang pendiam kan selalu mengeluarkan unek-uneknya. Mungkin itu di puisi atau dia menulis-nulis Seperti karya itu. lagu seperti itu ya Mas. Iya benar, tapi saya pendiamnya malah bingung mau ngapain. Pendiamnya bingung mau ngapain. Justru Takut ya, Mas. inspirasi bikin lagu itu munculnya malah waktu naik motor, Oh waktu naik ya, motor, waktu di kamar mandi. bertapa di kamar mandi, itu seperti itu. Jadi seperti itulah muncul ide-idenya. Habis lihat apa di sekitar gitu, waktu naik motor kok nemu nada gini, oh ya wes bikin lagu. Kebanyakan seperti itu. Kebanyakan seperti itu ya Mas. Justru waktu yang berdiam diri sendirian malah nggak ngapa-ngapain. Oh. Ya itu bingungnya aneh. Nah menurut Mas David sendiri gimana, kan Mas David ini punya 60 karya lagu di sipil ya. Penting nggak untuk mematenkan ciptaan lagu dari di sipil? Dulu Menurut sih, Mas David? bagi saya ini rada jeru ya. Ini rada jeru. Bagi saya tidak mampu menciptakan. Mampu menciptakan kan cuma yang di atas gitu. Ya. Bagi saya Menciptakan merangkai lirik Mas. merangkai lirik sama kan. Saya bisa mengeluarkan lirik yang seperti itu, kontribusi yang di atas kan gitu. Jadi sangat bagi saya ini wes rotok naif jauh. Terlalu sombong lu mengakui itu ciptaan Ciptaannya. saya. Tapi ya. kan lisensi kan, kita dilisensikan lah lagu tersebut biar gak ada kejadian yang seperti band kotak tadi ya Mas ya. Itu kan mungkin Kalau itu- bagi saya sih mau lagu saya di cover orang viewernya lebih banyak, lebih apa, selama lagu itu bisa memberi manfaat sama orang lain, silakan. Itu bebas Mas David. Bebas, Untuk los. orang mengcover lagu atau silakan. orang untuk menghasilkan uang dari lagu Mas David gimana? Silakan. Kan memberi manfaat itu sama Tapi kan orangnya. untuk etika bermusik kan nggak boleh. Itu kan kembali ke Dari orangnya etika lagi. bermusik itu kan Harus aku tahu minimal apa kita ngomong. Ya, Terus kalau- minta izin. kalau ada hasilnya kan harus dikasih, dibagi kan. Tapi kan untuk kita kalau Mas David apa mengurus apa jenenge apanya hak cipta. hak cipta, terus lisensi di semua platform digital kan secara otomatis sudah masuk di apa rekening Mas apa band sipil itu. Nah itu yang tidak pernah kita pikirkan. Kembali lagi ke depan tadi, kita berkarya aja. Yang penting berkarya. Iya, yang penting meninggalkan jejak buat anak cucu nanti lah. Oke. Ya, suatu saat nanti mungkin anak cucu
main HP, YouTubean, muncul lagu. Mesin waktu lah, menjadi mesin waktu. Iya, jadi itu tadi celengan minimal apa sih tujuannya, membuat bangga orang-orang sekitar aja sih. Ini ini lagu Mbakku ya ternyata ya kan gitu kan, dia bangga kan akhirnya. Harus gitu aja, nggak muluk-muluk sih simpel. Kita meninggalkan jejak, ternyata Mbakku jadi ke band-bandan. Mbakku ternyata dulu itu punya band namanya Desipil. Seperti itu aja wis. Jadi mengacu untuk dikenang. Iya, lebih ke seperti itu, meninggalkan jejak lah. Itu kan kalau pahlawan-pahlawan dulu petilasannya ada di sini lah. Mungkin seperti itu. Nggak muluk-muluk yang pengen nanti masuk mayor label lah, mendapat uang banyak dari band-band. Enggak sih, lebih ke nggak menyanyiakan bakat dari Tuhan aja. Jadi bukan untuk mencari uang ya Mas David Desipil menjadi musisi band-bandan ini Mas ya. Alhamdulillah dari awal kita orientasinya itu loh, nggak mengacu aku band pengen sukses dari ngeband, pengen kaya dari musik, dari lagu-lagu yang aku ciptakan. Itu nggak pernah kepikiran sih dari awal Mas. Dari awal kita bikin karya tadi simple, pengen didengerin banyak orang, semua kalangan, udah wis beres. Bagi kita itu sukses juga. Tapi ketika lagu-lagu Mas David bisa menghasilkan uang ya menjadi bonus ya untuk Mas David sendiri. Bonus kan, kita nggak memikirkan itu. Kalau kita susah payah mikirkan bonusnya dulu, kita akan kehilangan momen untuk bikin karya terbaik kita dari hati. Kalau kita orientasinya mengacu kita berkarya karena uang, kita nggak bisa menciptakan sebuah karya yang benar-benar dari lubuk hati. Iya, karena yang murni dari hati kita. Kita kan memburu seperti sekarang, mungkin musimnya lagu seperti ini. Kalau kita buru boomingnya buru lagu itu Jawaan gitu. Akhirnya kita mau nggak mau bikin seperti itu. Ngikuti alur yang itu harus. Gitu. Kita kehilangan jati diri itu. Nah di situ yang coba kita pertahankan. Makanya Desipil sampai detik ini ya bertahan seperti itu. Kita tetap di jalur kita. Meskipun kemarin-kemarin nyoba cover lagu apa doai, aslinya sama aja, maksudnya ya nggak terlalu booming amat. Mungkin kekurangan kita dari publikasi atau apa, sama-sama kita recording juga ngeluarkan uang, hasilnya sama dengan lagu kita sendiri, ya udah sebagai lagu aja sendiri bikin sebanyak-banyaknya gitu. Tapi untuk ke depan Desipil itu gimana Mas? Untuk ke depan apa sih yang paling diinginkan untuk band Desipil sekarang, pandangan Mas David untuk kita sekarang? Pengen ngeband sampai 50 tahun lagi. Pengen ngeband sampai 50 tahun lagi. Oke. Umur berapa ya? Mas David sekarang umur berapa Mas David? Masih 20-an lah. Ada orang umur. Masih muda Mas, saya Mas. Kira-kira mau ngeband sampai 50 tahun lagi itu fisiknya mampu gak Mas kira-kira? Semua profesi lawannya adalah usia. Semua profesi apapun itu. Contohnya simpel di olahraga, pemain bola, pemain tinju. Sekarang-karangnya sekeren-kerennya sejuara-juaranya dulu dia waktu muda. Tuanya udah habis usia, lawannya tetap. Kerja aja kan ada batas usia lah. Apapun profesi lawannya usia lah. Kita pengen melawan itu. Musik sendiri itu apa menurut Mas David? Musik itu perpaduan dari hati, pikiran, dan kondisi diri. Dan Mas David ini seorang musisi apa seniman sekarang? Cara pandang Mas David untuk pandangan, aku ini seorang seniman, aku ini seorang musisi. Kalau musisi yang menghasilkan karya, otomatis dia adalah seniman. Karena ada yang dihasilkan. Dan kalau musisi, kalau cuma bisa gitar-gitaran aja, seumpama ya kasarannya seperti itu, nyanyiin lagu orang-orang aja gitu-gitu. Musik ya cover, musik cover kalau di posting, kalau di upload gitu kan tetap dia seniman, tetap dengan karya yang seperti itu, karya coveran seperti itu. Bagi saya seniman adalah orang yang menghasilkan karya. Musisi belum tentu dia adalah seorang seniman. Oke. Nah, seperti itu. Kalau seniman pasti
bisa disebut seniman karena dia menghasilkan karya seni. Oke. Jadi Mas David ini kan di Mojokerto band-bandan udah lama banget ya. Band Mojokerto yang paling Mas David kagumi itu siapa? Band di Mojokerto yang paling Mas David kagumi? Mojokerto. Ya The Sipil deh. Oke. Enggak sih, kalau selain The Sipil apa ya? Dulu sempet ngagumi teman-teman dari, kalau yang tua-tua Dracula itu band legendnya Mojokerto itu. Band legendnya Mojokerto. Legendnya Mojokerto. Alhamdulillah saya juga kenal sama personil-personilnya, sering kumpul-kumpul bareng sama bapak-bapak tua-tua itu. Oke. Dari situ kita nyerap ilmu-ilmunya itu. Kalau untuk idola di band Mojokerto apa ya? Kalau musisi sekaligus konten kreator Hendra Choi. Oke. Iyalah, Mojokerto ngefan. Oke. Sing, Hendra Choi. Kenapa Mas? Kenapa Mas? Ayo. Tanya sama dia, kenapa Oke. ngefan sama Hendra Choi sampai terbawa mimpi. Oke. Enggak, jadi Oke. ini juga yang pernah mau saya tanyakan sih. Iya Mas. Apa yang pengen Mas? Apa yang tanyakan? memotivasi Mas seorang Hendra Choi mau berkecimpung di dunia musisi dan juga konten kreator? Dan awal untuk aku main-main gitar terus pengen berkarya, gimana caranya aku itu mengapresiasikan apa yang ada di dalam hatiku, apa yang ada di dalam pikiranku ke hal yang sangat positif, nggak hal yang Jadi menurut negatif. Mas Hendra Choi, Menurut menjadi musisi dan konten kreator ini hal yang positif. Konten kreator itu hal yang positif. Positif. Dari kecil itu aku suka nyanyi dan terinspirasi juga dengan tetanggaku Mas Rama Gansu ya namanya. Siap. Kak Mas. Jadi Mas Rama Gansu yang mengajariku bermain gitar awalnya main diajari main gitar terus akhirnya dengan kemampuan gitar yang seadanya akhirnya aku bisa menciptakan sebuah karya seperti itu. Sudah berapa karya nih? Mungkin untuk 10 karya Mas sebenarnya. Terus yang paling melekat sama saya itu lagunya YouTuber Mojokerto. Oke. Itu inspirasinya dari mana itu Mas? Asik. Oke. Ganti tak podcast kapok. Oke. Untuk lagu Mas YouTuber Mojokerto dulu itu kan waktu belum aku jadi YouTuber ya Mas, belum membuat konten-konten, aku suka nyanyi terus akhirnya ada temenku yang nyaranin aku bikin YouTube. Aku nggak bisa awalnya bikin YouTube, akhirnya bikin YouTube sama temenku yang pegang channel. Terus akhirnya temenku nggak sejalan dengan aku, kan ngover nggak bisa, aku kan nyanyi dan terus aku itu gabung di YouTuber Mojokerto. Akhirnya gabung di Mojokerto. Waktu itu yang masukkan aku itu Mas Rama Gandu masukkan aku di YouTuber Mojokerto. Terus kok selama aku bergabung di YouTuber Mojokerto kok grup WhatsApp ini kok nggak aktif, nggak ada kegiatan, sepi aja. Misalkan itu kegiatan ngumpul bareng, kita kopdar, kita kan buat komunitas YouTuber kan banyak sekali anggotanya, ada 190-an waktu aku gabung. Dan ketika itu memang aku aktif banget di grup, aktif terus aku mengajukan pertanyaan di grup itu, gimana kalau kita bikin kaos YouTuber Mojokerto. Oke lah, waktu itu teman-teman memang nggak ada yang koordinasi kaos YouTuber Mojokerto itu, jadi aku yang koordinasi awalnya kaos YouTuber Mojokerto itu. Terus kita kumpul lah sesama kreator di Mojokerto. Waktu itu ada sekitar 80-an orang yang pesan kaos, aku samperin satu-satu karena mengambil uang buat kaos juga, di samping berkenalan lah, seperti akrab. Itu juga berkenalan, biar akrab kok. Itu satu-satu itu saya tanya, gimana sih kok bisa jadi YouTuber? Nah, dari sekitar 80 orang itu tujuan dan motivasinya untuk membuat channel YouTube itu berbeda-beda Mas David. Ya, betul-betul. Ada yang mencari Tapi uang. kan sebagian besar apa itu tujuan mereka? Sebagian besar Beda-beda. sampean.
beda-beda. Ada yang memang apa bertujuan mencari uang, ada yang seorang pengusaha yang ingin memasarkan usahanya di YouTube, terus ada seorang musisi yang ingin berkarya di YouTube karena dia ingin medianya di YouTube, terus ada memang orang yang sudah sukses ingin mencari hiburan di YouTube, jadi dia apa sekedar ingin berkarya, jadi seperti itu. Untuk konten sampean sendiri lebih banyak ke musiknya apa ke yang lainnya? Awalnya itu konten-kontenku itu musik, ingin fokus ke musik karena aku kepingin aku nyanyi terus aku menciptakan lagu dengan gitar. Aku itu terinspirasi banget sama Iwan Fals, Mas. Iwan Fals itu kan apa lagu berkarya dengan apa hanya solo ya, Mas. Gitar, ya. Sempat main gitar, Sempat punya band. Ya, sempat punya band gitu. Jadi pengen apa menunjukkan karyaku atau menyimpan karya-karyaku di YouTube, di media yang aku punya. Jadi makanya aku dulu kepingin banget apa berkarya di YouTube. Lah, seperti Mas Hendra Choice ini, Mas Hendra Choice sendiri lebih senang disebut musisi atau seniman? Kalau aku sih lebih suka disebut konten kreator, Mas. Konten kreator berarti bikin konten kan? Bikin konten. Berarti kan seniman. Kalau pandangan aku itu memang aku kepingin jadi seniman. Ya, karena apa aku melihat banyak orang seniman itu hidupnya itu santai. Ya. Kebanyakan seniman itu awet muda gitu. Berarti sama sekarang belum bisa santai. Oke. Akeh angsuran, akeh cicilan. Kebanyakan seniman itu bisa menghadapi situasi apapun. Bagi saya seorang seniman itu bisa menghadapi segala sesuatu dalam keadaan apapun. Dia siap untuk menghadapi apapun, segala situasi. Itu seniman yang aku kenal, banyak sekali seniman yang aku kenal. Jadi seniman itu keren menurutku. Siap. Karena mungkin dia itu kan sosok seniman itu kan menciptakan sebuah lagu, ya, menciptakan karya dari unek-unek hatinya, dari pikirannya, menciptalah sebuah karya. Dan untuk menghasilkan sebuah karya itu enggak susah, enggak mudah untuk berkarya itu, enggak mudah. Dan seorang seniman sudah melalui banyak proses untuk menghasilkan sebuah karya. Jadi berkarya itu bisa meluapkan lah, Mas. Seorang seniman itu apapun yang di depanmu, karena kamu seniman, kamu bisa menjadikan apa yang di depanmu itu sesuatu yang lebih indah. Ya. Mantap. Dan itu tadi kan lagu Mas YouTuber Mojokerto ya, Mas, terinspirasi dari saya kan berkunjung ke teman-teman YouTuber Mojokerto, dari setiap omongan teman-teman yang lain itu saya kumpulkan menjadi satu dan terciptalah lagu tersebut. Jadi dulunya itu memang ada sih teman-teman yang ngomong, "Dra, bikinan lagu YouTuber Mojokerto." Itu seperti itu. Ya, ngono. Aku bilang, "Ya, ngono." Terus enggak aku pikir setelah kumpul bagian kaos kan main-main ya, Mas, sama teman-teman YouTuber juga. Jadi itu aku akhirnya ada satu orang kreator memang cerita kisah hidupnya itu aku tersentuh. Terus dengan semangatnya itu untuk pengen terkenal di YouTube, ingin menjadi content creator, dia itu niat banget dengan keadaan yang kurang mumpuni, misalkan alat yang terbatas ya. Dan itulah aku terinspirasi, berkaryalah, jangan ragu, jangan malu. Jadi ada di sepenggal lirik. Tadi ada di sepenggal lirik YouTube Mojokerto. Jadi tunjukkanlah semangat dan tekadmu. Jadi kalau kamu punya mimpi, ingin menunjukkan, kepingin, ya tunjukkan semangatmu dan tekadmu. Dan raihlah mimpimu, terus maju.
Terus punya mimpi harus maju, Mas. Bener lah, bener. Ketika kita punya mimpi kita harus maju. Hidup memang Iya. berawal dari Mimpi ya, Mas ya. kita harus punya impian sih sebenarnya. Punya impian. Tapi jangan terus-terusan bermimpi. Nah, terus Iya lah. oke. Kalau hidup memang harus punya impian. Tapi jangan Tapi jangan terus bermimpi. bermimpi. Kalau Kalau bermimpi- selanjutnya berkaryalah, jangan ragu, jangan malu. Bener, mantap. Berkaryalah, kamu berkarya bergeraklah. Bener, Jadi bener. kalian itu berkarya, melakukan sesuatu hal yang positif. Jangan ragu, walaupun mungkin ada orang yang nggak suka sama karyamu, nggak suka sama videomu. Mungkin ada yang bilang videomu kurang bagus, ada yang bilang lagumu kurang bagus, kurang gini. Nyanyi coba bermain lah. Terus saya, oke. Kabinnya coba pancet. Oke. Oke. Terus saya berkarya, terus berkarya jangan ragu. Kenapa kita ragu? Jangan malu, walaupun kamu ditemui sama banyak orang. Iyalah. Ya, oke. Kalau menurut saya sih, kalau kamu belum siap atau belum siap dapat cemoohan kritik dari orang lain, berarti kamu belum siap besar. Seperti itu. Tapi kalau udah siap menghadapi semua kritik apapun, berarti kamu udah siap besar. Seperti Dan itu lirik, sih. tunjukkanlah pada semua bahwa Mojokerto itu indah. Jadi Mojokerto, Jadi dulu awalnya itu aku pengen bikin liriknya itu tunjukkanlah pada dunia bahwa Mojokerto itu indah. ini Tapi setelah aku kenal yang namanya Mojopahit Lelono, Mojokerto itu dari segi filosofi, dari segi apa, Mojokerto itu apa, sejarahnya sangat tinggi banget. Terus kota yang Mojokerto itu punya banyak sejarah, dan sangat indah banget. Jadi makanya aku mengganti lirik untuk pada semua, bukan pada dunia. Jadi semua itu nggak sama orang aja, ya semua nggak cuma dunia aja, nggak hanya kepada dunia. Iya, Jadi semuanya. semua, jadi Bener. saya Mantap, menciptakan mantap. seperti Lebih itu. global. Semua Lebih global. lebih filosofinya lebih tinggi lah, Mas Yu. Oke. Lebih jeruk. Iya. Next iki lebih sensitif lagi. Dengan Mas Hendra Choice ini memilih sebagai seorang musisi sekaligus konten kreator, apa reaksi pertama orang terdekat, istri lah, Oh, istri. mendukung Reaksi. atau nolak atau Oke, suka menunggu gimana? Oke. Monggo bisa Jadi, diceritakan ini. Memang istri itu juga sebenarnya juga nggak mendukung 100% dan juga nggak mendukung 100%, juga nggak mencegah, mencegah 100%. Jadi soalnya kurang tentu hasilnya kurang ketok. istri saya itu terserah, jadi nggak ada dukungan juga nggak ada, Ya nggak menggak ya. nggak menggak gitu. Jadi selagi kegiatan hal yang positif sih sebenarnya oke aja. Cuman memang yang paling sering dikeluhkan istri saya itu memang mungkin aku waktunya, Mas. Jadi waktu untuk aku bagi dengan dia itu lebih berkurang. lebih sedikit. Dari dia itu kan nganggapnya kamu main sama teman-temanmu YouTube, teman-teman konten kreator yang ada di Mojokerto lebihan sering main sama mereka daripada sama aku, sama keluarga gitu. Ada kecemburuan lah. Mungkin ada kecemburuan, dan lagi kan istriku kan memang cemburuan banget ya, Mas ya. Mungkin Ya, terlalu iyalah seorang Hendra Choice ganteng, kan. Mas ya. Ganteng mempesona, ojo bojone dhewe, bojone wong tergila-gila. Jadi reaksi pertama wis karepmu lah gitu ya. Karemu gitu ya. Untuk sampai pencapaian hari ini, bagaimana kamu respon istri terhadap Mas Hendra Choice ini sebagai suami yang juga kepala rumah tangga, punya pekerjaan tetap, sekaligus menjadi musisi dan konten kreator. Bagaimana reaksinya sekarang? Ya kalau untuk sekarang sih mungkin istriku ingin aku lebih ada banyak waktu untuk dia. Jadi lebih untuk dia lah dulu. Kalau untuk konten kreator, untuk bikin YouTube atau bermusik, terus nomor 2 lah gitu, Gitu, nomor kesekian lah gitu. Itu gitu. juga penyebab beberapa saat ini belum posting Ya Mas, ya. ya Mas. Ya memang sering banyak sih Mas planning podcast sama teman-teman yang lain. Harus ditunda dulu. Planning bikin lagu juga harus ditunda dulu karena kan aku juga kerja ya Mas ya. Iyalah, Kerja juga
12 jam, hampir kadang 12 jam aku kerja. Kerja apa dikerjain nih? Oke. 12 jam. Yang kaya tetap juragannya, Oke. Mas. Jadi Sisi positifnya aku menjadi konten kreator, jadi YouTuber ini aku seneng Mas, seneng banget karena aku ketemu dengan Mas David dan banyak orang-orang lain yang selalu memotivasi aku. itu Jadi selalu suka dukanya di situ ya. Selalu mensupport aku. Jadi aku anggap keluarga semuanya. Jadi banyak sekali teman-temanku yang dukung aku penuh. Ya nggak hanya dukungan omongan ya Mas, kadang itu dukungan dipinjami alat, kadang itu juga dibantu. Aku juga berterima kasih banget sama teman-teman yang udah dukung aku dan Alhamdulillah kita semua dianggap keluarga. Makanya aku utang itu. Udah keluarga guys, ya kan. Mas Hendra Choice keren. Nggak salah buat kalian semua yang udah ngefans sama Hendra Choice. Ya, ternyata orang yang keren, selain keren, apa ya, mempesona ya, dan pokoknya hanya nih katro pertama sih, kok aneh sih hari gini ternyata ya, kenal lebih dalam, keren guys orangnya. Punya waktu untuk keluarga, punya waktu untuk teman-teman, punya waktu untuk pekerjaan, punya waktu untuk meluapkan isi hati, itu keren. Nggak salah kalian ya yang ngefans sama Hendra Choice sih. Iya. Makanya ini podcastnya saya bajak. Oke guys, ya bareng Hendra Choice loh. Aku seneng banget Mas David itu kan salah satu orang yang dukung aku ya, terutama di dunia musik. Waktu itu kan lagu Mas YouTuber Mojokerto itu kan aku tidak upload, YouTuber Mojokerto aku upload cuman pakai gitaran. Dan karena Mas David loh itu, kalau punya karya harus direkod. Iyalah, coba ke yang profesional ya Mas ya. Iya, yang memang biar jadi profesional, biar lebih saya bagus lihat lagunya hasilnya. Keren. Eman-eman, kalau hasilnya cuma genjreng-genjrengan doang gitu-gitu, mending diseriusin lagu ini kan, seperti itu. Cuma menyarankan Mas aja. David juga yang mengenalkan pada Mas Ayah Rasa Manis ya Mas, selaku recording lagu Mas YouTuber di Orchid Record. Dan memang recording banyak ya Mas. Karena Mas David ini. Alhamdulillah ya Mas, banyak saudara juga. Karena Mas David asli, karena Mas David dan yang menyarankan saya juga untuk hari ini enaknya itu lagu Mas YouTuber Mojokerto itu dinyanyikan bareng-bareng. Iya, yang yang menyarankan. Soalnya saya lihat Mas Hendra Choice keren, jadi saya mau menyarankan. Kalau nggak keren, ngapain orang nggak keren, tapi dia keren. Tapi saran-saran dari Mas David itu banyak banget merubah konten-kontenku, terutama musik loh Mas. Terutama aku banyak berubah Mas, dari saran bean, dari kritikan bean ya. Alhamdulillah mungkin dari pernah kritik kaosnya nggak ganti-ganti atau nyanyi jangan pakai kaos, terus kalau nyanyi jangan merem, terus kalau bikin konten yang lebih bagus sedikit, karena kita itu kamu bikin konten atau bikin video itu dilihat orang. Iya, nggak hanya butuh suara kita kan, memang seperti di YouTube kan butuh audio visual lah, juga didengarkan juga dilihat, lebih ditata gitu Mas ya. Iyalah, lebih tertata lagi. Lebih tertata. Wongnya wis keren. Lah kok kaosnya pancot, nyanyi merem lah, gitu seperti itu. Saya lihat potensinya Mas Hendra Choice ini di dalam bermusik dan konten kreator itu keren. Dia tekadnya kuat, wong ngeyel. Nah, karkunya ini udah tak lakoni lah, itu yang saya lihat dari dia. Makanya itu saya juga salah satu fans saya, Hendra Choice lovers. Tapi gak ini jujur ya Mas David ya, aku tuh kagum banget sama Mas David. Opo sih dikagumi? Rapi bareng, ya Mas, perlu dicoba. Mungkin aku melihat Mas David, berkaca pada diriku sendiri, aku di Mojokerto belum pernah menemui orang yang senekat Mas David ya, peduli Mas David, peduli sama orang-orang sekitar seperti Mas David.
dan selos Mas David. Jadi Mas David itu kalau jelek ya bilang jelek, kalau gini ya bilang gini. Jadi bilang apa adanya Mas, Iya. nggak ada ya ditutupi. Misalkan karena Mas David kenal dengan aku ada salahnya, Mas David itu bilang itu salah, walaupun mungkin ada gak terima atau apa kata-katanya itu kasar, tapi dia ngomong apa adanya. Jadi Iyalah, harus aku ngomong bisa apa memperbaiki diri dari itu gitu Mas David. Nah, nanti itu juga kan bisa diterapkan, sampai juga bisa mungkin ada teman-teman yang mau jadi konten kreator baru kan bisa berbagi pengalaman lah. Intinya seperti itu sih, berbagi pengalaman. Makanya itu saya lihat dari Hendra Choice, wong wis potensinya besar sebenarnya. Oke. Cuma saat ini untuk memang terkendala dari membagi waktu. Nantilah kalau emang istrinya udah dukung 100%, wos kalian bakal dipenuhi beranda YouTube kalian dengan postingan Bahkan aku Hendra tuh- Choice. Juga awalnya buat YouTube tuh kepingin itunya Mas ya, aku tuh kan kepingin nyanyi sama istriku sebenarnya, kepingin bikin lagu, nyanyi sama istriku, berkarya bareng istriku. Jadi apa namanya, Mbak, awalnya Mbak. jadi awalnya saya bermusik itu juga salah satunya juga kepingin terlihat keren bisa, kepingin terlihat keren. Di Udah mas, mata istriku udah gitu. sukses sama udah di fase itu sukses. Oke, di Sama fase itu udah aku keren. sukses. Iyalah, makanya itu sukses itu tadi relatif. Sama tujuan zaman jadi musisi, jadi konten kreator kepengen terlihat keren. Udah zaman udah Ya. mencapai itu sukses sudah lah. Silakan bikin target selanjutnya apa Oke. gitu, harus punya step-stepnya. Tapi untuk menjadi musisi itu aku sudah merasakan sukses Mas, dari apa, karena lagu Mas YouTuber Mojokerto itu aku bangga banget bisa mengumpulkan banyak musisi Mojokerto untuk kolaborasi. Aku udah merasa sukses, terus aku kata wis sudah apa yang saya inginkan itu sudah tercapai untuk musik sebenarnya. Jadi mungkin untuk berkarya itu kepingin, cuman untuk kepawingin banget itu aku sudah sudah mencapainya. tercapai, sudah Benar-benar. tujuanku sudah tercapai gitu loh, apa Tinggal pemasukan per bulan dari YouTube ya. Wah. Ngomong-ngomong soal pemasukan, Oke. lah, udah berapa nih nominalnya dari YouTube Mas Hendra Choice ya, ya. Oke. Jadi yang lain termotivasi. YouTube lu oleh dulu ya. oke. Tapi tak di konten kreator Kalau untuk belajar sama YouTube- Mas Hendra. Kalau untuk YouTube Mas David ya, terus terang aku itu apa dari teman-teman apa yang aku kenal di YouTuber Mojokerto itu, bahkan yang tak sebelumnya itu aku ajarin bikin YouTube ya, dari belum punya YouTube aku ajarin, dan sekarang itu aku kesalip Mas. Loh, Jadi mungkin aku jarang upload di dunia pendidikan itu adalah guru yang sukses. Oke. Bisa mensukseskan muridnya lebih sukses dari dia itu. Tapi mungkin itu bukan rezekiku ya Mas ya, mungkin kadang itu aku punya apa, mungkin punya ilmu di YouTube dengan begini-gini, mungkin rezekinya mungkin aku diberi wawasan dengan banyak orang, akhirnya aku bisa untuk Loh, tapi pahala sampai itu nggak akan terputus sampai Oke. mati loh. Itu kan ilmu yang bermanfaat. bahkan temenku itu sampai ngomong ke gini ke aku, jadi kalau kamu pengen konten YouTube-mu itu sukses, kepingin punya dapat uang, kamu harus upload terus Ya. kamu harus semangat, jangan ganti aku yang disemangati sekarang Mas David. Siap. Mulai. Awal-awal aku yang menyemangati dia ya Mas ya wis, ganti aku yang disupport, didukung semangat, apa dikasih tahu gini loh gajiku segini gini Lah, itulah. motivasi Sama, mungkin mereka juga melihat potensi besar dalam diri sampai eman-eman mandar dalam itu. Ojo mengelak, itu mah lu soalnya piro per bulan itu ke YouTube. Kalau luwe akeh apa luwe titik kok gaji utama pekerjaan utama ya lebih sedikit Mas, lebih sedikit. Kalau kan di YouTube sih nggak ada uangnya sih Mas, dari aku kemarin itu saldonya sih cuma 250 per bulan. enggak per bulan, Oh. karena YouTube itu kan kalau uangnya $100, kalau saldo YouTube-nya itu ada $100 baru bisa diambil. Oh iya. Jadi kalau di bawah $100 belum bisa. Jadi ya Sudah dapat $250. sudah dapat 250 ribu.
ribu atau sekitar $20 namanya. Oh, masih $20. Begitu, jadi kurang. Iki ngepuri padahal ya, suwe kak posting nah ini posting benda wino sedina ping 4 ngombe obat kalah ya. Wis jelas ini potensi besar seperti itu harus dilanjutkan memang Mas guys. Tapi memang Keren wis. Ya, jadi musisi pencapaiannya wis. Tapi memang tujuan awal aku bikin YouTube itu nggak cari uang, Mas. Tujuan awal aku bikin YouTube nggak cari uang. Jadi aku pengen YouTube itu sebagai mediaku. Sebagai mediaku mengeluarkan unek-unekku apa ataupun itu dalam bentuk musik, sebuah karya ataupun Bisa ini ya tak ya, posting lang YouTube itu. Aku kan kepingin seperti mengedukasi. Sekarang kan lebih mengacu ke edukasi aja dulu gitu. Edukasi teman-teman bikin konten-konten seperti kemarin itu kan aku edukasi podcast sama seorang pengusaha tas ya Mas ya. Seorang pengusaha tas di Ngempol. Ya, alhamdulillah banyak sih teman-teman. Jadi berkat podcast itu banyak sekali sih sebenarnya teman-teman yang pengen aku podcast, terus pengen ada yang kemarin itu yang aku podcastan gini mungkin mempromosikan apalah gitu ya. Cuman aku untuk mempromosikan itu enggak sih, cuman karena orientasiku itu ingin videoku didengar banyak orang atau videoku itu bermanfaat untuk teman-teman semua gitu. Ada manfaat yang bisa diambil dari lebih mengacu ke seperti itu. Enggak, kalau memang ada uangnya sih itu bonus sih buat aku. Ya, mantap. Jadi ya. gak mengharapkan lebih aku, gak mengharapkan lebih uang dari konten kreator dari penghasilan YouTube, nggak mengharapkan keren gitu, bijak loh. Nah, ngefan, ngapus nggak ngefan Android kan? Mantap ya. Memang perlu kita ambil poin-poinnya tadi. Tetap semangat, jangan ragu, jangan malu. Keterbatasan kita itu bukan penghalang sebenarnya. Bukan penghalang. Iya, karena kita punya banyak kesempatan. Ada juga temenku YouTuber memang awalnya itu memang nggak pakai HP. Ya bikin konten video seperti edukasi situs sejarah, nge-vlog situs sejarah, dan dia tuh terus semangat bikin video seperti itu. Akhirnya selama mungkin lebih dari 1 tahun akhirnya ada satu video yang up 1 juta viewer. Nah, dari situ, dari videonya itu nge-up 1 juta viewer itu, terus video-video yang dulunya itu ikut naik Mas, ikut naik otomatis ikut naik karena algoritma YouTube itu gimana ya, kalau kata temenku itu YouTube itu algoritma. Jadi terus saja kamu upload video, yang penting video kamu itu bermanfaat dan video kamu itu bukan hoax, gak ngawur dan tidak melakukan pelanggaran, misal pelanggaran kekerasan, terus pornografi, itu upload aja. Yang penting itu sebenarnya konsisten sih. Ya, benar, konsisten. Untuk bila teman-teman pengen sukses di YouTube sih sebenarnya upload video yang setema. Dari saya, kalau saran saya itu bikin video yang setema. Nggak mencolot ya? Nggak mencolot seperti aku ini kan suka-suka. Dan aku juga menuliskan di bio dan sampul YouTubeku bahwa berkarya suka-suka. Jadi channelku itu tentang musik dan hiburan. Siap. Musik, inspirasi dan hiburan. Jadi mencakup 3. Jadi musik karena saya ingin bermusik, saya ingin mengeluarkan inspirasi saya, ingin mengeluarkan karya-karya saya, dan untuk inspiratif karena kan saya banyak ketemu dengan banyak orang yang sangat menginspirasi, dan itu aku pengen podcast semuanya biar teman-teman tahu ya, berbagi orang pengalaman ini juga. Berbagi pengalaman, kita sharing pengalaman, semoga bisa teman-teman mendapatkan pengalamannya temanku menjadi pengalaman teman-teman semuanya dan pengalamanku juga. Ya. Jadi kita lebih suka sharing inspiratif untuk memotivasi orang-orang, teman-teman, karena seseorang itu butuh loh Mas dimotivasi, dukungan. Misalnya kamu harus semangat, kamu harus
terus jangan menyerah. Itu sangat berpengaruh sekali dalam Karena setiap orang bakal menemui titik terendahnya. setiap orang bakal menemui titik terendah dalam hidup. Benar. Ada fase di mana seseorang tersebut itu menyerah, merasa hidup itu tidak berguna lagi. Benar. Jadi kebanyakan dari teman-teman banyak sih yang seperti itu, dan alhamdulillah dari ketika aku temanku yang dalam keadaan susah, dalam keadaan bingung, terus butuh banget motivasi, ya aku selagi aku bisa ya aku kasih cerita. Kadang itu aku kasih cerita bahwa aku pernah ketemu dengan orang seperti ini, dia menghadapi masalahnya seperti ini, dan aku selalu berkata itu bukan omonganku, itulah aku sharing-sharing sama seseorang punya masalah seperti ini, dan masalahnya sama seperti apa yang temenku alami, dan ini selanjutnya seperti ini, dan ya alhamdulillah banyaklah masalah yang terselesaikan dari kita mau memberikan dukungan, motivasi, kita memberikan semangat, kita memberikan solusi, itu berguna banget loh buat teman-teman. Ya, iyalah, memang itu memang pengalaman hidup kan setiap orang beda-beda. Beda-bedanya mungkin dengan apa ya? Kapasitas permasalahannya beda-beda. Kapasitas permasalahan. Ya, ada yang berat, Ada yang kita merasa permasalahan itu berat. Ternyata mendengar cerita orang lain, oh ternyata ringan permasalahan itu berat. Jadi kalau ada orang yang punya masalah berat, kita ceritakan aja masalah yang lebih berat dari masalahnya. Nah, biar dia juga sadar, cekak sabar apa naik. Oh, seluruh temen kok ono gitu. Mantap ini, bener ini. Itu permainan Orang itu akan berpikir loh, ada yang lebih berat dari aku bisa mampu kok. Aku seperti punya masalah seperti ini kok nggak bisa gitu. Nah, itu permainan Chess. Oke. Sedang kan lagi subscribe Endra Choice, Endra COYS. Oh, Endra Choice ya, pokoknya berkarya suka-suka. Berkarya suka-suka. Jadi channelku berkarya suka-suka. Berkarya itu kan menghasilkan sebuah karya itu apa Mas? Menurut Mas David sendiri karya itu apa? Karya itu hasil implementasi dari apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan. Ya udah, apapun karyanya itu, mau lukisan, mau lagu, mau apapun, mau itu video, ya apapun yang mungkin itu hasil dari ekspresi kita, luapan diri kita, ya itu karya. Itu karya. Jadi karya sendiri itu kan melakukan bergerak ya Mas. Kita melakukan sesuatu. Berkarya itu kan melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu. Ya. Kalau kita melakukan sesuatu tapi tidak menghasilkan sesuatu kan bukan berkarya itu. Bukan berkarya. Tidur toh ya untuk berkarya. Iya. Bukan berkarya. Memang kan padahal itu melakukan sesuatu tidur, tapi kan tidak ada yang dihasilkan. Tidak ada yang dihasilkan. Mungkin ya ono ketek, iler itu kan, tapi bukan karya itu. Berkarya suka-suka. Berarti berkarya seenaknya. Jadi kepingin tidak merugikan. Kepingin aku membuat konten, aku kepingin berkarya, kepingin kayak musik, entah itu musik atau aku membuat video atau punya, misalkan aku punya unek-unek dan aku luapkan dalam sebuah film itu kan namanya juga berkarya Mas. Jadi seenaknya apa yang ada dalam hatiku, ada dalam pikiranku, yaitu nanti akan aku upload di channel ini. Makanya dengan jargon berkarya suka-suka. Karep-karep terus wong iki tak rasakno iki tak. Wah, mantap. Ini filosofi dubur banget itu. Karena berkarya itu harus suka Mas. Benar. Kita itu harus jangan sampai tertekan. menyukai untuk kita berkarya, dan kita berkarya itu harus suka-suka dengan, dan kalau Mas David suka-suka itu harus dengan kita berkarya. Misal orang seniman musik kan dia kan suka-suka, dia kan bersenang-senang dengan berkarya, dengan kesenangannya bermusik, juga dengan bermusik. Seperti itu. Mantap. Keren ya. Jangan lupa pokoknya ketemu nang dalan Mas Hendra Choice. Wong keren. Oke, itu tadi podcast bareng Mas Hendra Choice. Jangan lupa subscribe sekali lagi
Hendra Choice. Choice. Iya. HENDRACOYS. Hendra Choice. Oke. Ngomong gratis guys. Oke. Ya guys ya. Mantap. Dan makasih banget Mas David udah Sama-sama, mau ngobrol-ngobrol, mau sharing-sharing sama aku ya Mas ya. Dan Ini yang semoga- saya tunggu-tunggu Mas. Oke. Biyen produk dari tahun kemarin. Ada podcast gak keturutan baru hari ini di Citok Cafe ya di Citok Tribons. Akhirnya bisa ketemu dan podcast bareng Mas Hendra Choice. Idol aku ini ya. Ya, terima kasih banget Mas David udah Sama-sama, mau Mas. podcast di channelku. Semoga ke depan Mas David lebih sukses dan bisa mencapai tujuannya yang berkarya bermusik 50 tahun lagi. Amin. Sampai Semoga juga. bisa berkarya terus. Semoga kita juga tidak Dan lelah. aku Karya. juga nunggu karya-karya Mas David yang terbaru. Siap. Ya. Insya Allah bulan ini. Bulan ini oke. Jangan lupa saksikan karya Mas David Desipil atau band Desipil di channel Desipil Official ya Mas. Nanti linknya akan aku taruh di deskripsi teman-teman. Oke. Siap. Dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.